Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiraldi Pasya dari kelas 10-9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kuliatul Qomsah. Kuliatul itu artinya prinsip, sedangkan Qomsah itu artinya 5 dasar atau 5 pokok. Jadi Kuliatul Qomsah dapat diartikan sebagai 5 pokok dasar hukum Islam. Kuliatul Qomsah dibagi menjadi 5. Yang pertama hib ad-din, menjaga agama. Yang kedua hib an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hib al-qalb, menjaga akal. Keempat hib an-nasl, menjaga keturunan. Yang kelima al-mal, menjaga harta. Selanjutnya aniyatul wujud. Aniyatul wujud yang pertama makanan minum. Makanan minum adalah untuk memenuhi kegiatan, untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita untuk melakukan kegiatan. Selanjutnya sholat adalah yang agama, karena barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah menghancurkan agamanya. Selanjutnya belajar untuk memenuhi wawasan dan pengetahuan kita, dan untuk menjaga akal dan pikiran kita juga. Selanjutnya menikah untuk memenuhi hubungan biologis kita, untuk menundukkan pandangan dan menghindari kita dari zina, dan untuk meneruskan keturunan juga. Selanjutnya jual beli adalah tukar menukar barang antara dua pihak untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya anahiyatul adam ini kebalikannya dari anahiyatul wujud atau sisi negatifnya. Yang pertama murtad adalah keluar agama, keluar dari agamanya, atau tidak ridho lagi dari agamanya. Selanjutnya membunuh adalah perilaku keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dosa besar. Selanjutnya zina adalah perilaku hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah, dan juga salah satu dosa besar. Selanjutnya mencuri adalah mengambil hak atau barang orang lain tanpa pengetahuan yang punya. Selanjutnya minuman keras ini dapat merusak akal kita dan pikiran kita. Oleh sebab itu kita harus menjauhi minuman keras. Selanjutnya doruriyah atau utama dan primer. Yang pertama tidak mengkonsumsi minuman keras, yang seperti saya jelaskan tadi. Bahaya minuman keras itu dapat merusak akal dan pikiran kita, dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita keluar duit banyak untuk minuman keras tanpa ada manfaat sama sekali, dan rasanya pun belum tentu enak. Dan oleh sebab itu kita lebih baik meninggalkan minuman keras dan bisa minum minuman yang lebih bermanfaat lagi, seperti kopi, teh, dan lain-lain. Selanjutnya tidak riba. Nah, riba ini salah satu dosa besar, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2274, riba itu ada 70 pintu dosa, dan dosa yang paling ringan itu seperti berzina dengan ibu sendiri. Bayangkan, dosa yang paling ringan aja seperti berzina dengan ibu sendiri, apalagi dosa yang paling besar. Oleh sebab itu kita harus menjauhi riba. Selanjutnya makan dan minum juga seperti saya jelaskan tadi, untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Selanjutnya rukun Islam ini adalah perilaku yang harus kita jalani selama kita menjadi muslim. Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kita harus memenuhi itu semua selama kita menjadi muslim, dan haji juga kalau kita mampu. Selanjutnya menikah yang sudah saya jelaskan tadi. Menikah untuk memenuhi hubungan biologis kita, untuk meneruskan keturunan, menjaga dari zina, dan lain-lain. Selanjutnya hadiah ini sekunder atau yang keduanya. Yang pertama sholat jamaah bisa kita lakukan saat kita sedang safar atau perjalanan jauh. Yang selanjutnya belajar untuk menjaga akal dan pikiran kita, untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Selanjutnya halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, dan sedangkan haram itu adalah segala sesuatu yang Allah larang dan harus kita tinggalkan. Dan selanjutnya mahar adalah syarat sah pernikahan. Selanjutnya jual beli bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sudah Allah ridhoi, seperti salam, istisna, dan lain-lain. Selanjutnya tasiyah atau taksir. Yang pertama menutup aurat. Nah, menutup aurat sangat penting untuk kita, yang sudah Allah perintahkan bahwa kita harus menutup aurat untuk menjaga kehormatan kita. Selanjutnya etika ketika makan kita harus mengucap asma Allah sebelum kita makan, menggunakan tangan kanan, dan tidak berburu-buru saat melakukannya. Selanjutnya tidak berhayal atau halu, karena berhayal ini bisa merusak akal dan pikiran kita. Dan selanjutnya yaitu taruh yaitu pertemuan antara perkenalan antara pihak wanita dan pria untuk mempersatukannya ke jenjang pernikahan. Selanjutnya itu etika bermuamalah itu kita harus jujur saat bermuamalah, tidak curang saat bermuamalah, dan tidak bersumpah palsu saat bermuamalah. Dan itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.